Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emali Fuda Saragi di mata kuliah Bahasa Indonesia bersama Bapak Asnawi pada jurusan Teknik Perminyakan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita melanjut ke intinya, kita membahas terlebih dahulu yaitu ejaan. Apa yang dimaksud dengan ejaan? Ejaan adalah salah satu cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf, serta menggunakan tanda baca. Dan fungsi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah dapat membantu mengetahui kesalahan penggunaan kata, huruf, dan tanda baca. Nah, langsung saja kita bahas tentang pemakaian huruf. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad biasanya dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri atas 26 huruf. Yang pertama adalah huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Yang kedua adalah huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf. Ada huruf A, huruf I, huruf U, huruf E, dan huruf O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan lainnya. Yang keempat adalah huruf diftong. Contohnya AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Contohnya KH, NG, NY, SY. Kemudian kita lanjut ke huruf kapital. Huruf kapital biasanya disebut juga dengan huruf besar yang digunakan sebagai awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama agama dan kitab suci, nama gelar, nama geografi, judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Selanjutnya, ada yang dinamakan juga dengan huruf miring. Huruf miring memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, yaitu untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan huruf tebal. Huruf tebal biasanya digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata memiliki 11 pembagian. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata penyembuhan atau awalan, akhiran, maupun sisipan. Yang ketiga adalah bentuk ulang, ditulis menggunakan tanda hubung. Yang keempat, gabungan kata. Yang kelima, pemenggalan kata. Yang keenam, kata depan. Kata depan itu seperti di, ke, dan dari. Kata tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh, ada kata partikel atau lah, kah, tah, pun, ataupun per. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Yang ke-10 ada kata ganti, dan yang ke-11 adalah kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca itu memiliki 15 pembagian. Yang pertama adalah tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, yang keempat tanda titik dua, yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda pisah, yang ketujuh tanda tanya, yang kedelapan tanda seru, yang kesembilan tanda elipsis, yang ke-10 tanda petik, yang ke-11 tanda petik tunggal, yang ke-12 tanda kurung, yang ke-13 tanda kurung siku, yang ke-14 tanda garis miring, yang ke-15 atau yang terakhir tanda penyingkat atau apostrof. Selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan.
unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sampai sini dulu pembahasan yang saya berikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.